Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Fitri Novianti Az-Zahra. Aku dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini aku mau menjelaskan beberapa pendekatan hybrid learning dari bab 1 sampai bab 6. Jadi aku mohon sama teman-teman dengerin ya. Nah, aku simpulkan dari file yang diberikan dosenku, menyimpulkan dari bab 1 sampai bab 6. Jadi hybrid learning itu teman-teman apa sih? Pengertian dari hybrid learning itu apa? Kalau teman-teman paham, pengertian dari hybrid learning itu adalah model pembelajaran yang menggabungkan proses belajar tatap muka, yaitu secara apa? Secara offline, teman-teman. Jadi dengan pembelajaran kita paham, dengan daring kita online, jadi kita harus paham gitu loh. Bisa membedakan offline dan online. Kalau belajar tatap muka kita itu lebih paham, harusnya kita belajar daring secara online kita harus juga lebih paham. Karena dari dua kutipan ini kita harus bisa memadai ilmu keduanya gitu loh. Dimana hybrid learning ini justru berkombinasi dengan fleksibel antara metode online dan offline, teman-teman. Jadi dimana mereka berdua ini saling memanfaatkan, sama-sama menguntungkan, teman-teman. Terus hybrid learning ini juga bahkan memiliki beberapa teori atau penerapan teori, teman-teman. Salah satunya apa sih? Teori konstruktivisme. Salah satunya banyak, teman-teman. Yang perlu teman-teman pahami, hybrid learning ini adalah pembelajaran yang harus kita pelajari dari secara pendekatannya, cara menggabungkan metode pembelajarannya, bahkan cara mereka ini merangkai sebuah aktivitas yang benar-benar bermanfaat, teman-teman. Contohnya apa? Ya bertatap muka, pembelajaran daring itu. Bahkan secara teoritas, hybrid learning ini justru menerapkan yang dimana di dasarnya itu ada beberapa landasan konsep pendidikan modern, teman-teman. Yang pertama itu adalah teori konstruktivisme, teman-teman. Yang dimana teori ini justru berpatokan pada pendekatan hybrid learning, teman-teman. Pendekatan hybrid learning ini justru harus memiliki beberapa teori, beberapa konsep pendidikan modern, yang dimana salah satunya itu teori konstruktivisme. Jadi pembelajaran itu membangun pengetahuan melalui pengalaman. Yang kedua, konsep pendidikan yang perlu diketahui itu adanya teori pembelajaran fleksibel. Nah, teori pembelajaran fleksibel ini cukup menarik karena pembelajaran harus menyesuaikan kebutuhan, waktu, dan gaya belajarnya siswa atau mahasiswa, teman-teman. Jadi ketika kita memahami teori konstruktivisme, kita harus juga memahami teori pembelajaran fleksibel. Jadi, teori teknologi pendidikan adalah teori yang ketiga. Teori yang benar-benar harus dipahami juga. Yang ketiga, yaitu teori teknologi pendidikan, yang dimana teori ini adalah integrasi meningkatkan efektivitas pembelajaran mahasiswa secara hybrid, bahkan secara LMS atau video seperti saat ini. Yang keempat, adanya teori beban kognitif, yang dimana teori ini yang mempelajari harus bisa menghindari beban kognitif berlebihan. Jadi ketika teman-teman berlebihan, semua akan bubar, teman-teman. Karena dalam konsep hybrid learning ini, teori tersebut ini merupakan materi kompleks yang bisa diberikan dalam bentuk video. Yang terakhir adanya teori interaksi sosial, yang dimana teori ini perlu untuk membantu perkembangan kognitif seperti teori yang keempat tadi, yang dimana hybrid learning ini memadukan kolaborasi tatap muka secara tidak langsung bersama guru kita, bersama dosen kita. Oke teman-teman, kita lanjut ke bab 3 ya, penjelasan bab 3, yang dimana konsep pendekatan hybrid learning ini juga memadai atau memiliki pembelajaran yang berbasis pengalaman, sama seperti yang kukatakan atau yang kujelaskan di atas tadi, teman-teman. Nah, jadi pendekatan hybrid learning ini memiliki konsep pembelajaran berbasis pengalaman, teman-teman. Jadi hybrid learning ini justru memiliki berbagai macam cara untuk kita belajar secara
daring maupun secara tidak daring. Oke, kita lanjut ke bab 4 yang dimana temanya itu merancang mata kuliah hybrid learning. Pertama-tama harus mengerti yang namanya perencanaan pengajaran kita kepada siswa-siswa ke depannya, seperti perencanaan dosen kita kepada mahasiswanya. Jadi itu menggabungkan pertemuan tatap muka, akan menjelaskan di bab 5 yaitu tentang diskusi modern atau metode pembelajaran secara hybrid learning, teman-teman. Yang dimana bab 5 ini justru kita diskusinya itu sebagai cara belajar dalam mata kuliah hybrid learning, teman-teman, yang dimana memadukan interaksi tatap muka dan diskusi daring untuk membantu mahasiswa. Ini adanya bab 6, teman-teman, yang dimana bab 6 ini mencakup dengan tema penyampaian umpan balik mahasiswa. Jadi semuanya ini menyampaikan umpan balik mahasiswa dalam hybrid learning atau pendekatan hybrid learning, teman-teman, yang merupakan suatu proses penting untuk melalui aktivitas pembelajaran yang memadukan tatap muka dan daring, teman-teman, dengan kendala teknis, dengan tingkat keterlibatan mereka, bahkan serta sejauh mana materi mereka dalam metode penyampaian dapat dipahami dengan baik secara tidak langsung, teman-teman.